Baitul Maqdis dari perspektif Islam. Bila di pangkalnya tidak ada huruf alif, maka disebut Baitul Maqdis. Tapi bila di pangkal huruf itu ada lam dan alif, maka disebut Al-Baitul Muqaddas. Jadi banyak juga orang yang tersilap Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis. Mana yang betul? Baitul Maqdis. Tapi bila ada alif, Al-Baitul Muqaddas. Apa rumah yang pertama kali dibina di atas muka bumi ini wahai Rasulullah? Nabi menjawab Ka'bah. Kerana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna awwala baiti wudi'a lin-nas. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibina untuk manusia, lalladzi bi Bakkata, yang ada di Bakkah. Nama dia Bakkah, tempat orang berkumpul. Yang kedua Makkah. Yang ketiga Ummul Qura, Ummu induk, Qura segala negeri. Litunzira Ummal Qura, agar engkau memberikan peringatan kepada penduduk dari segala induk, dari segala negeri. Maka ada University Ummul Qura di kota Makkah Al-Mukarramah. Nabi Adam alaihissalam, manakala ia berada di surga, dia memandang suatu bait, rumah. Rumah itu Allah bersumpah dalam Al-Quran, wal baitil ma'mur, demi rumah yang dimakmurkan. Satu hari malaikat bertawaf di Al-Baitul Ma'mur 70,000 malaikat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Malaikat yang masuk satu hari 70,000 tidak pernah keluar. Mula diciptakan Ka'bah sampailah hari ini. Berapa banyaknya? Wallahu a'lam bissawab. Manakala Nabi Adam alaihi salam turun ke bumi, rindulah dia kepada Ka'bah. Ingin seperti yang dia pandang dulu. Maka kata Allah Ta'ala, bila engkau rindu wahai Adam, maka binalah sebuah rumah tepat di bawah Al-Baitul Ma'mur. Bila dijatuhkan batu dari atas, maka jatuhlah di atas Ka'bah. Al-Baitul Ma'mur di atas, Ka'bah di bawah. Di atas malaikat berkeliling subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan di bawah pula manusia berkeliling tawaf subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Inilah ibadah yang tidak boleh dibuat di mana-mana tempat. Tawaf hanya satu tempat saja, di samping Ka'bah. Bila ada orang Terengganu berkeliling mengelilingi tiang ini subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, maka dia sudah melakukan perbuatan bid'ah, kerana sudah membuat-buat ibadah yang tiada diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahdatha, sesiapa yang membuat-buat ibadah tiada dalil sama sekali, fi amrina hadza, dalam perkara ibadah ini, dalam perkara agama Islam ini, laisa alaihi amruna, tidak aku tunjukkan, tidak pernah aku perintahkan, fahuwa raddun, maka amal itu mardud. Selepas Adam membina rumah ini, lalu kemudian datanglah banjir, air yang sangat besar, Adam, Idris, Nuh. Maka pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, habislah bangunan ini, hanya tinggal baki sisa sahaja. Lalu kemudian pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, bila ada orang berkata Nabi Ibrahim lah yang membina, tak, Nabi Ibrahim renovate saja, membina ulang kembali. Kerana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait, dan ketika Ibrahim mengangkat kembali baki bangunan binaan yang ada di bawah yang hancur sebab banjir tadi, diangkat kembali ke atas minal bait. Tapi manakala itu tiada tangga, boleh dia naik ke atas. Bagaimana ini ya Allah? Kata Allah, tegaklah engkau di batu itu. Manakala engkau tegak di batu itu, Nabi Ibrahim pun tegak di atas batu itu, maka lunak, lembutlah batu itu di kaki Nabi Ibrahim, termasuklah kakinya ke dalam batu itu sehingga ada tapak kaki. Itulah yang disebut Allah, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla.
jadikanlah maqam di negeri Melayu disebut kubur, padahal maqam diambil dari kata qama, tegak. Maqam tempat tegaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Selepas tawaf 7 putaran, kita pun sunnah melaksanakan solat sunat di belakang maqam Ibrahim. Ini ya bangunan binaan yang pertama. Selepas itu apa yang dibina ya Rasulullah? Nabi menyebut Al-Masjidil Aqsa. Al-Masjid tempat sujud, Al-Aqsa jauh. Jauh dari mana? Jauh daripada Ka'bah. Berapa jauhnya? Masirata syahrin. Masa itu belum ada kilometer. Oleh sebab itu segala perjalanan diukur menggunakan unta. Berapa lama daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Masirata syahrin. Lebih kurang 1 bulan perjalanan menunggang unta, sampailah ke sana, dibina oleh malaikat. Berapa lama masa daripada Ka'bah dengan Masjidil Aqsa? Kata Nabi 40 tahun kah? 40 hari kah? 40 masa kah? Wallahu a'lam bissawab. Sebagian ulama menyebut 40 tahun. Oleh sebab itu ini kedua binaan adalah milik kita. Ini mesti kita faham dengan baik. Sebab bila tidak, maka tajuk kita siang ini adalah perspektif Islam. Bagaimana pandangan Islam? Sebab semua berkata ini punya kami. Kata orang Yahudi ini punya kami. Kata orang Nasrani ini punya kami. Kata orang Islam ini punya kami. Siapa sebenarnya yang memiliki, mempunyai ini? Allah Subhanahu wa taala. Walillahil masyriq wal maghrib, timur dan barat milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yang ada di langit, yang ada di bumi milik Allah. Maka Ka'bah dan Baitul Maqdis milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang di sana ada Nasrani, di sana ada Yahudi, di sana ada Muslim. Siapa yang paling berhak memiliki Baitul Maqdis, Al-Masjidul Aqsa? Yang paling berhak adalah orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila orang Nasrani berkata Ibrahim itu adalah Nasrani, Yahudi berkata Ibrahim itu adalah Yahudi, Allah bantah, maka Ibrahimu Yahudiyan. Ibrahim bukan Yahudi, wala Nasraniyan. Ibrahim bukan Nasrani, walakin kana hanifan, tapi ia adalah orang yang paling dekat, condong kepada Allah, musliman, berserah diri kepada Allah, wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak mempersekutukan Allah. 3 syarat: hanifan, condong kepada kebenaran; musliman, berserah diri kepada Allah; wa ma kana minal musyrikin, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun jua. Maka siapa yang paling berhak, paling dekat dengan Ibrahim? Kitalah yang paling dekat dengan Ibrahim. Apa sebab? Kerana kita hanifan, condong pada kebenaran; musliman, kita berserah diri pada Allah; wa ma kana minal musyrikin, kita tidak persekutukan Allah. Sedangkan mereka hanifan, tidak, mereka jauh dari kebenaran; musliman, mereka tak berserah diri pada Allah; wa ma kana minal musyrikin, mereka mempersekutukan Allah. Allah kata mereka kafir. Allah ambil dari kata Nasirah. Nasirah adalah Nazaret, sebuah kota kecil di Palestina. Di sanalah berdiamnya Isa alaihissalam, sehingga disebut Nazaret. Siapa dia? Orang Nasrani, orang Nazaret, asalnya Isa. Siapa dia? Orang Nasrani, orang Nazaret, sempat asalnya Isa alaihissalam. Kunci Baitul Maqdis. Sebab zaman dulu kota itu dipasang tembok keliling agar musuh tidak boleh masuk ke dalam. Dipasang tembok keliling, sesiapa pun tak boleh mengambil. Kunci pintu besarnya di tangan seorang pendeta. Zaman Nabi Muhammad SAW belum berhasil pasukan ke sana. Lalu pada masa pemerintah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, kaum muslimin berhasil mengambil Baitul Maqdis kembali ke tangan Nabi Allah, utusan Allah. Ajarannya tetap ada, nabinya sudah meninggal, yang dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Lalu kemudian kata pendeta yang memegang kunci itu, saya hanya mau menyerahkan kunci Baitul Maqdis kepada Khalifah Amirul Mukminin
Umar bin Khattab, kepada kamu pasukan-pasukan, saya tidak mau menyerahkan kunci ini. Mana Umar bin Khattab? Saya nak jumpa langsung dengan dia. Maka Umar bin Khattab pun datang dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah, menunggang unta masirata syahrin, 1 bulan lamanya. Pendeta Yahudi, pendeta Nasrani ini berkeyakinan bahwa Umar bin Khattab itu raja. Dalam bayangan dia akan datanglah Umar bin Khattab dengan pasukan tentera, berkuda, bergajah, bertenaga, memakai tombak, memakai baju besi. Bayangan dia yang akan datang ini ribuan orang mengawal Umar bin Khattab. Ternyata dia terkejut manakala yang datang itu 2 orang. Ternyata Umar bin Khattab datang hanya 2 dengan pembantunya sahaja, dan onta yang mereka tunggang hanya 1. Kadang-kadang Umar di atas, pembantunya membawa, kadang-kadang Umar di bawah, pembantunya di atas. Mereka berganti-gantian. Wahai pembantu, ini masanya engkau di atas, aku di bawah. Ya. Wahai pembantu, ini masanya engkau di atas, engkau di bawah. Ya. Sampai dekat ke pintu Baitul Maqdis, kebetulan saat itu pembantunya di atas, Umar yang di bawah. Maka pendeta pemegang kunci bertanya, yang mana Umar bin Khattab? Begitulah kehebatan keadilan Umar bin Khattab. Maka dia terkejut melihat rupa-rupanya Islam itu kehebatan orang bukan pada pengawalannya, bukan kepada pasukan pembantu-pembantunya, bukan kepada tenteranya, tapi kekuatan tawaduk rendah hatinya, tapi pada keimanan orangnya. Umar ibn Khattab yang setan-setan pun takut kepadanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma masya Umar fajjan qatu ila masa syaitanu fajjan ghaira fajjika. Kalau Umar lalu di jalan ini, maka setan akan lalu di jalan yang lain. Kalau Umar lalu di lembah ini, maka setan akan lalu di lembah yang lain. Begitulah takutnya syaitan terhadap jalan yang pernah ditempuh Umar ibn Khattab. Kalau kita macam mana? Sama-sama berjalan dengan setan. Maka kita banyak-banyak minta lindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lammah. Dengan kekuatan iman, setan takut kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Umar dipersilakan masuk ke dalam Baitul Maqdis. Umar pula diberikan kunci Yerusalem, Palestina. Lalu kemudian sampailah di sebuah gereja, tempat ibadah mereka yang disebut dengan tempat kelahiran Isa. Katanya disitulah lahirnya Isa alaihissalam. Dan pendeta mempersilakan Umar bin Khattab melaksanakan solat. Silakan engkau sembahyang di sini Umar. Umar tidak mahu. Aku tidak mahu sembahyang di sini, aku sembahyang di luar. Umar bin Khattab sembahyang di luar. Mengapa Umar bin Khattab tidak tahu? Mengapa Umar bin Khattab tidak mau melaksanakan salat di tempat itu? Ternyata ada rahasia yang luar biasa. Tempat sujud Umar bin Khattab itu, umat Islam membangun masjid. Masjid itu bernama Masjid Umar bin Khattab. Bayangkan kalau Umar salat di dalam gereja itu, apa yang akan terjadi? Akan ada masjid di dalam gereja. Tapi kerana Allah Ta'ala memberikan ilham kepada Umar, Umar salat, melaksanakan salat di hadapan gereja itu. Maka tempat sujud Umar dibangun masjid yang besar. Sampai hari ini tegak berdiri. Masjid itu bernama Masjid Umar bin Khattab. Sekarang berhadap-hadapan antara gereja yang besar dan Masjid Umar bin Khattab. Menunjukkan Islam datang rahmatan lil alamin. Umar bin Khattab tidak datang membawa pedang, hancurkan, ratakan dengan tanah, bunuh. Begitulah kalau kita yang ramai, maka orang-orang yang kecil, yang sedikit terlindungi. Tapi kalau mereka yang ramai, maka mereka akan menyakiti, menghantam, mempantai, membunuh. Apa yang terjadi di Bosnia Herzegovina, apa yang terjadi di Rohingya sekarang, apa yang terjadi di Palestina saat ini. Kita teraniaya, kaum muslimin Palestina tersakiti. Kalau kita yang ramai, kita yang kuat, maka orang yang kecil, yang sedikit, minoriti akan terlindungi. Tapi kalau kita yang menjadi minoriti, maka majoriti menyakiti kita. Apa yang terjadi di Rohingya saat ini menjadi bukti yang luar biasa akan kekejaman orang-orang yang tidak mengerti ajaran Islam. Muslimin hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu Palestina pun menjadi
ibu kota menjadi kota yang besar dan umat Islam berkuasa. Nasrani ada, Yahudi ada, sinagog tempat ibadah Yahudi ada, gereja tempat ibadah Nasrani ada. Mereka tidak diganggu. Sampai hari ini Kristen Ortodoks tetap ada, membuktikan bahwa Islam tidak pernah menghancurkan, membunuh, membakar, menghabisi, memperkosa. Islam datang membawa kerahmatan bagi semesta alam. Lalu kemudian datanglah orang-orang Europe menghancurkan umat Islam, menyerang dengan dalih, kata mereka, sejak Islam berkuasa kami teraniaya, kami ingin menyelamatkan saudara-saudara kami ingin. Akhirnya terjadilah perang salib. Tapi Allah Maha Kuasa. Wa makaru, mereka membuat tipu daya. Wa makarallah, Allah membalas tipu daya mereka, menang. Datanglah Raja Inggris bernama Richard the Lionheart. Richard Lion, singa, heart, hati. Lionheart berhati singa, keras. Tapi akhirnya dia kalah, terluka dan berdarah. Sampai akhirnya suatu malam datang seorang lelaki masuk ke dalam khemahnya. Laki-laki itu berjubah, tidak ada suatu pun yang dapat mengenalinya. Laki-laki itu boleh masuk ke dalam khemahnya, dan laki-laki itu berkata kepada Richard the Lionheart, wahai Richard, andai aku bunuh engkau malam ini, siapa yang menolong engkau? Tidak ada, karena pengawal di keluar khemah semua. Tapi pada saat itu, apa kata Richard bertanya, siapa engkau? Aku adalah Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Bangga, lunak, lembut hati Richard. Ternyata panglima besar itu mampu dengan kekuatannya datang bersendirian. Kalau dia mau membunuh, sudah lama aku mati. Tapi dia datang untuk memberikan obat sehingga Richard Lionheart sehat, sembuh, dan dia kembali ke negerinya. Bahwa dia tidak masuk Islam, hidayah tak menghampirinya, atau dia mungkin diam-diam dalam hati bersyahadat, wallahu a'lam bisawab. Karena banyak orang yang bersyahadat dalam hati tapi tidak dinyatakan dengan lidahnya, karena malu, karena segan, karena takut marwahnya hilang, karena takut jabatan kuasanya tidak lagi ada. Dan Islam mereka tidak diterima, karena dalam ahlu sunnah wal jamaah, bila orang ingin masuk Islam mesti ada tiga: at-taqrir, ada al-qasdu, ada niat dalam hati, at-tasdiqu fil qalbi, membenarkan dalam hati. Setelah hati membenarkan Allah, membenarkan Rasulullah, membenarkan malaikat, membenarkan hari kiamat, membenarkan takdir, tidak cukup hanya hati. Al-iqraru bil lisan, dinyatakan dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selepas itu al-amalu bil arkan, diamalkan dengan anggota tubuh. Apakah Richard bersyahadat? Wallahu alam bisawab. Tapi yang jelas kemenangan di tangan umat Islam. Sekali lagi, Islam gemilang, Islam menguasai Palestina dua kali. Pertama direbut oleh Umar ibn al-Khattab, yang kedua direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Siapakah yang ketiga? Mudah-mudahan anak-anak kita yang akan merebut Palestina itu, insyaallah. Allahu Akbar. Teriakan Allahu Akbar bukan mengatakan bahwa kita akan membunuh, memancung kepala orang. Tidak. Nabi Muhammad SAW masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah, bersamanya 10.000 pasukan. Apa kata Sa'ad bin Ubadah, panglima perangnya? Hadza yaumul malhamah, ini hari balas dendam. Mari kita bunuh mereka, mari kita potong telinga mereka. Apa kata Nabi SAW? Hadza yaumul marhamah, ini hari berkasih sayang. Dulu Abu Sufyan yang datang dengan kudanya berwarna hitam, memijak jenazah-jenazah di Bukit Uhud. Mereka bunuh Hamzah, Sayyidus Syuhada, sampai mereka belah jantungnya, mereka kunyah jantung Hamzah. Menangis Nabi tersedak sampai ke lehernya. Mereka potong telinga Hamzah, mereka gunting hidung Hamzah. Marahkah Nabi? Ya. Tapi setelah Abu Sufyan masuk Islam, apa kata Nabi? Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Sesiapa sahaja yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Sama seperti orang yang masuk ke dalam Ka'bah, sama seperti orang yang masuk dalam Masjidil Haram, sama seperti orang yang masuk ke dalam rumah orang Islam. Begitulah Islam mengajarkan maaf. Karena maaf itulah maka turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nas, kau lihat manusia yadkhuluna fi dinillah, masuk ke dalam agama Islam bersyahadat, afwaja, berbondong-bondong, bergelombang, berkelompok, bukan satu, bukan dua, bukan lima, bukan 10, afwaja, berbondong-bondong.
ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih, maka bertasbihlah mengagungkan Allah. Jangan angkuh, jangan sombong, jangan kau katakan kerana aku, kerana kami, tapi katakanlah subhanallah, ini kerana kesucian Allah, ini kerana pertolongan Allah, la haula wala quwwata illa billah. Maka sekarang apa yang terjadi? Datanglah mereka Yahudi bernama Theodor Herzl. Theodor Herzl melihat ada sebuah negara bernama Serbia. Serbia boleh membuat negara berdasarkan sukunya, orang Serbia saja di Rusia sana. Bila ada orang boleh membuat negara berdasarkan suku, mengapa kami Yahudi tidak boleh membuat negara kerana suku? Kami ingin buat sebuah negara, negara bernama negara Yahudi. Inilah gerakan Zionisme yang pertama, Zionis Israel. Mereka datang menjumpai Sultan Abdul Hamid di Turki. Sultan, ya, beri kami tanah Palestina itu untuk kami. Ini beberapa keping uang emas, ambil ini untuk Sultan, berikan tanah itu untuk kami. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Yang pernah direbut oleh Umar bin Khattab, yang pernah direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi, aku tidak akan menyerahkannya dengan kepingan uang emas. Ambil emasmu ini. Ternyata Yahudi marah dan sakit hati. Lihatlah wahai Sultan Abdul Hamid, sampai masanya nanti kami akan menggulingkan engkau, kami akan melucut kuasa engkau. Dendam kesumat mereka terjadi sampai datang seorang lelaki bernama Mustafa Kemal Atatürk. Lalu mereka hancurkan Turki Utsmani 1924. Maka hancurlah Daulah Islamiyah, kerajaan Islam di Turki. Ketika itulah Islam hancur berkeping berkecai menjadi negara kecil-kecil tanpa ada kuasa sama sekali. Dan semenjak itu umat Islam seperti anak yatim yang tiada beribu, yatim piatu tiada berbapa. Maka saat itu lemah. Masa itulah datang Inggris, datang Prancis, datang Belanda, datang semua mereka merebut kita. Sama seperti yang dikatakan Nabi SAW, sampai masanya nanti kamu seperti makanan yang ada di atas meja makan. Satu mengambil kepala ayam, satu mengambil sayap ayam, satu mengambil kaki ayam, satu mengambilnya. Aqillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah masa itu jumlah kami sedikit wahai Rasulullah? La, bal antum katsirun. Jumlah kamu banyak, kamu ramai. Lalu kenapa kami boleh diperlakukan seperti itu ya Rasulullah? Nasabakumul wahnu, kamu terkena penyakit wahan. Wa mal wahan ya Rasulullah? Apa penyakit wahan itu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kamu sudah terlampau cinta kepada dunia dan kamu takut mati, kamu takut berjihad fisabilillah, kamu takut menumpahkan darah, kamu takut anakmu tidak makan, kamu takut rumah yang besarmu hancur, kamu takut keretamu tinggal. Padahal semua itu akan kau tinggalkan ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sampai hari ini apa yang terjadi? Palestin mereka rebut, mereka rebut, mereka rebut, mereka rebut. Dan sampai puncaknya Donald Trump declare, mengatakan ini ibu kota, capital city Israel. Maka lengkaplah sudah, satu saja lagi yang tinggal. Apa dia? Mereka akan robohkan Masjidil Aqsa rata dengan tanah, dan mereka akan bina di atasnya sebuah temple yang besar, temple King of Solomon. Mereka akan tegakkan itu semua, dan semua bangsa selain daripada Yahudi akan mereka jadikan sebagai goim. Goim artinya keledai tunggangan yang dipakai untuk ditunggang, untuk dibawa kemana? Dia belokkan ke kanan, dia belokkan ke kiri, dia tunggang semua. Na'udzubillah, jumlah mereka tidak banyak. Di dunia ini hanya 16 juta saja, 6 juta di Palestina, dan yang 5-nya di Amerika. Adapun 10 tersebar di seluruh dunia, di berbagai negeri dia ada dia, dan dia menguasai ekonomi kita, dia menguasai politik, dia menguasai berbagai macam. Bahkan anak-anak kita yang menonton di television kita menyaksikan Warner Bros milik Yahudi, Steven Spielberg Yahudi, production house film disaksikan oleh mata. Maka jangan heran bila cerita-cerita itu memburuk-burukkan Islam, bila cerita itu menistakan Islam, kerana mereka lah yang membuatnya. Walan tarda, mereka tidak akan pernah puas. Angkal Yahudu Yahudi, walan Nasara Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu ikut agama mereka.
Memang namanya masih nama Islam, pakaiannya masih pakaian Islam, bulan puasa masih puasa Ramadan, hari raya Idul Fitri masih mengucapkan minal aidin wal faizin, tapi isi kepalanya sudah mengikut. La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum, kamu akan ikut mereka shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, dzira'an bi dzira'in, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra dabbin, andai mereka masuk dalam lubang biawak yang kecil sekalipun, la dakhaltumuhu, kamu juga akan masuk ke dalamnya. Maka tajuk kita siang ini, Baitul Maqdis dari perspektif Islam, dia adalah milik kita, wajib kita pertahankan, kita jelaskan kepada anak cucu kita sesuai dengan kemampuan kita. Anak-anak muda yang boleh menggambar, maka buatlah gambar. Orang tua yang boleh buatkan gambar Masjid Aqsa, letakkan di bilik anak kita sehingga masuk. Engkau yang akan membebaskan Palestina, wahai anakku. Siapa lagi di masa akan datang? Yang muda, dia buatkan wallpaper, dia buatkan di gambar handphonenya adalah gambar Palestina, mengingatkan dia. Saya Abdul Somad dari sejak semula menyampaikan khutbah Jumat, tidak pernah satu khutbah pun kosong daripada doa, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mazlumina fi Palestina. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya, yang sedang berjuang di Palestina. Dan nanti khutbah Jumat kita pula bertajuk tanggung jawab seorang muslim terhadap Masjidil Aqsa. Jangan lagi kita berkata ini bukan urusan saya, ini adalah urusan United Nation, ini adalah urusan orang-orang yang ada kuasa. Kita semua ada kuasa, paling tidak kita berdoa. Ad-doa silahul mu'min, doa adalah senjatanya orang beriman. Kalau berdoa pun tidak juga mau, mestinya nyawamu engkau berikan. Wa tujahiduna fi sabilillah, engkau berjuang di jalan Allah, bi amwalikum, dengan harta kamu, wa anfusikum, dengan nyawa kamu. Dengan harta tidak mau, dengan nyawa tidak mau, maka paling tidak dengan doa. Kalau doa pun tidak mau, apa lagi akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita yakinkan dalam diri bahwa Masjidil Aqsa milik kita, kita yang akan memperjuangkannya. Bagaimana akhir kesudahan Masjidil Aqsa ini? Akan terjadi perang besar. Nabi berkata, saat itu batu akan berkata, ya abadallah, wahai muslim, wahai hamba Allah. Dia panggil Abdullah, hamba Allah, kerana ada orang yang menjadi hamba kuasa, ada orang menjadi hamba harta, ada orang menjadi hamba manusia. Wahai hamba Allah yang takut kepada Allah, hadza yahudi khalfi warai, ini di belakangku ada seorang Yahudi, faktulhu, bunuhlah dia. Peperangan itu pasti akan terjadi karena Nabi yang mengatakannya. Nabi dapat dari mana wahyu? Siapa yang membawanya? Jibril alaihissalam. Nabi tidak mungkin bicara mengikuti hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Palestina akan ditolong oleh Allah. Ya, janji Allah, innaka la tukhliful mi'ad. Satu hari 5 kali kita katakan innaka la tukhliful mi'ad, innaka la tukhliful mi'ad, innaka la tukhliful mi'ad. Itu janji Allah. Yang jadi masalah adalah apakah kita ikut menolong Palestina? Sampai masanya nanti kita akan ditanya di hadapan Allah, inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan ditanya. Pernahkah kau pakai telingamu untuk mendengar information tentang Palestina? Pernahkah kau pakai matamu untuk melihat, menyaksikan penderitaan saudara di Palestina? Pernahkah engkau berpikir merenung sejenak tentang Palestina? Pernahkah akalmu berpikir bagaimana memerdekakan Palestina? Maka pada saat itu semua akan ditanya. Alhamdulillah, siang ini andai saya mati malam ini, Allah bertanya, malaikat bertanya, hai Abdul Somad, sudahkah kau sampaikan tentang Palestina? Alhamdulillah, sudah. Mengapa demikian? Karena tajuk kita memang memperhatikan Palestina. Ada masalah anak, ada masalah istri, ada masalah keluarga, ada masalah kebangsaan, ada masalah politik, ada masalah ekonomi, ada masalah masjid. Itu masalah kecil. Ada masalah yang terbesar, masalah kiblat kita. 17 bulan, 18-17 bulan lamanya Nabi menghadap ke Baitul Maqdis, sampai akhirnya turun ayat
Kerana Nabi memandang ke atas. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat matamu selalu memandang ke langit. Karena orang Yahudi mengejek, kenapa Muhammad salat menghadap Baitul Maqdis? Kenapa dia salat menghadap Baitul Maqdis? Kenapa dia salat menghadap Baitul Maqdis? Sampai Nabi menghadap ke langit. Sampai akhirnya apa kata Allah? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Bagaimanapun juga Nabi pernah menghadap ke sana bersama para sahabat, maka dia disebut dengan ulal qiblatain, kiblat yang pertama ketika sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Bahkan kita ketika pergi beribadah umrah, dibawa semua jamaah dari Terengganu, dari Kuala Lumpur, semuanya dibawa ke mana? Masjid Qiblatain, dua kiblat, satu kiblat menghadap ke Baitullah dan kiblat yang lama menghadap ke Baitul Maqdis. Peristiwa pindahnya dari kiblat Baitul Maqdis ke Baitullah terjadi pada bulan Sya'ban untuk menunjukkan kepada kita betapa umat Islam diingatkan kembali bahwa Baitul Maqdis adalah milik kita. Yang pertama dia dibebaskan oleh Umar bin Khattab, yang kedua dia dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Maka kita mesti berpikir ke hadapan bahwa dia juga mesti dibebaskan. Konstantinopel dengan kekuasaan yang luar biasa, tembok sampai 3 lapis, lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga, tapi boleh ditembus oleh pasukan Muhammad Al-Fatih. Dengan teriakan Allahu Akbar, Muhammad Al-Fatih merubah kota Konstantinopel yang didirikan oleh Kaisar Konstantin menjadi kota negeri Islam bernama Istanbul. Istanbul, negeri Islam, menjadi Istanbul, Turkiya sekarang. Maka kita bermimpi ke hadapan bahwa dia tetap juga akan merdeka dan Allah akan mengizinkan kita untuk solat di Masjidil Aqsa dalam